Emak ngidam minta apa aja, dibeliin martabak sama lakinya kagak mau. Sekali jadi doyan atep ampok dimakanin. Orang mau ngidam yang aneh-aneh dia minta. Kandungannya besar 9 bulan tuh emak kita tidur serba salah, miring kayak nomor 3, tidur celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut meletos. Perjuangannya saat mau ngelahirin perut sakit, mules. Ketika mules laki, ya Allah pusing lihat bininya apalagi udah mules, penyakit 1000 jadi 1. Ketika lagi mau ngelahirin, ya Allah ditarik ke ruang. Aduh, laki nyamperin dikit banget ngomongnya. Apa dia bilang? Sabar Neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki ngomongnya. Bener bohong. Udah lama yang lagi ngerasain mules. Bini kita dibawa ke bidan, diperiksa pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9, kagak ada buka-buka. Tuh emak perjuangannya. Saat lahir anak keluar brol ke alam dunia, emak masih sakit, emak masih perih, masih berlumur darah. Itu emak ngomong, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu? Nggak mungkin ibu-ibu habis ndanakin anaknya keluar ditunjuk-tunjuk, ini gara-gara lu sialan. Begini besar begini. Saking sayangnya emak, anak baru keluar lahir berlumur darah, dimandiin sama emak. Habis mandi dibedong, kita ditimang-timang, di gudang-gudang, disayang-sayang, dicanyiin. Apalagi anak pertama, ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Bener bohong? Ya kata babanya tukang ojek, tetap anak raja itu. Atau mungkin emaknya muda-muda anak tukang ojek. Tetap anak raja, raja apa? Raja ojek. Makanya emak tuh sayang banget. Emak saking sayangnya sama anak, bang, lihat nih orang tua yang namanya ibu kita, emak kita saking sayangnya kemana-mana tuh sengaja dia kalau kondangan bos lampe tuh emak buat apa itu sampai ada kue talam, nganggur, comot, masukin, ada kue pepe, buntel. Buat siapa? Buat anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emaknya. Bapaknya makan bangun. Bapaknya dengar bocah nangis, siapa bocah nangis? Bunyak. Gak mak. Emak saking sayangnya. Lihat emak lagi nyuapin anak mau makan disuapin sama emak, anak belum makan, emak duluan yang makan. Emak saking sayangnya, makanya nggak ada sejarahnya ayam jago giring anak, nggak ada. Bener bu, yang rata-rata mati dulu kadang-kadang bapak-bapak ketimbang ibu-ibu. Bener bu. Makanya emak tuh jasanya besar banget buat kita. Kita datang ke rumahnya, nyak udah tua, jangan kita buat tentengan. Ya Allah bang, kita datang aja ke rumah emak kita, girang hatinya nyak. Pulang kita genggamin duit 20.000 tuh duit diciumin namanya, ngomong dah, ya mak, lu batun bagi gua. Bang punya duit lo mak, doain mak biar panjang umur, sehat badan, murah rezeki, bisa ngurus anak. Tuh emak doanya meruntuh kayak petasan parung. Kadang-kadang main ke rumahnya ngomongnya, lu masa ada banyak numpang mindo, niatnya pakai cincin lah, hidupnya pakai cincin, habis cincin jerolong semua. Ya sial dangkalan nih, banyak baik-baik, dosa banyak sama orang tua. Dosa sama guru banyak, dosa sama teman banyak, dosa sama bini banyak, dosa sama laki banyak, dosa sama laki, dosa berkabur kita. Makanya dengan kita ingat-ingat dosa kita di bulan Ramadan, ayo sama-sama manfaatin bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang Allah berikan buat kita. Anggap ini Ramadan yang terakhir yang Allah berikan. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu bulan Ramadan lagi. Siapa yang berani jamin? Nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu puasa. Buktinya hari ini kita rasain sama-sama. Ya Allah, tetangga saya tahun kemarin masih sahur bareng sama saya, tahun ini udah nggak sahur bareng. Saudara saya tahun kemarin masih buka puasa bareng, masih terawih bareng, tahun ini udah nggak sama-sama sama kita. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan ketemu bulan puasa lagi. Maka kita manfaatin nih
Ramadan udah masuk babak final. Masuk babak final nih, peserta udah banyak berguguran, banyak yang masuk kotak udah. Tinggal peserta-peserta yang tangguh-tangguh. Makanya musola masjid lihat mengalami kemajuan. Yang terawih barisannya maju. Yang tadarus sudah sayup-sayup sampai. Ramainya pindah di mall, ramainya pindah di terminal, di stasiun. Padahal Rasul ngajarin 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah kencangkan ikat pinggang, hamparkan sejadah. Rasulullah lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Makanya manfaatin ini Ramadan yang sesungguhnya. Kita keluar bulan Ramadan, insya Allah mendapat titel la'allakum tattaqun. Keluar Ramadan, insya Allah dapat predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Amin ya Rabbal. Kita pengen kembali suci, suci lahir dan batin. Semua orang boleh ikut lebaran, siapa aja boleh. Ustaz, tetangga saya kagak pernah terawih itu dia, boleh ikut lebaran, nanti bang ikut. Dia kagak pernah tadarus itu dia, Ustaz, boleh ikut lebaran, nanti bang ikut. Kagak pernah puasa itu dia, boleh ikut lebaran. Lebaran mah buat nasional, siapa aja boleh ngikut. Tapi nggak sembarang orang boleh ngikut Idul Fitri. Nih kita puasa, kita laksanain semuanya karena Allah. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala puasa yang kita laksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa tinggal dikit lagi nih, lebaran tinggal dikit lagi. Maka dari itu ayo sama-sama kita renungkan kembali apa sih makna puasa itu. Puasa ibadah sirriyah, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sembahyang orang tahu, kita zakat orang tahu, kita pergi haji sekampung antar kita. Dan ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kita sembahyang orang bisa nilai. Teman kita ngomong, teman kita sembahyangnya kayaknya khusyuk banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan dari geraknya. Khusyuk banget, bacaannya lama banget, sujudnya lama, rukunya lama, kayaknya khusyuk banget itu dia. Bener. So kita kalau sholat ada yang nilai, itu orang hajinya kayaknya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tekun banget. Kalau puasa nggak bisa dinilai orang. Nggak ada teman kita ngomong, teman kita puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Habis gue liatin beludak mulu. Beludak nggak jaminan puasa mantep. Orang kalau sembahyang kagak bisa bu, pura-pura sembahyang kita. Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Pura-pura sembahyang, mau ngadep kemana? Pura-pura zakat, apa yang mau dikeluarin? Tapi kalau pura-pura puasa, paling gampang. Masuk kamar, masukkan kita 2 piring ke makan, kita embat, keluar kamar, mulut kita lap, jalan kita semboyongi, kena angin dikit melayang. Orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Makanya kita ketika berbuka puasa, apa yang kita baca? Allahumma laka sumtu. Hanya untukmu ya Rabb, aku berpuasa. Makanya kata Rasul, kata Allah, asyamu li wa ana ajzibi. Puasa buat aku dan aku yang akan membalasnya. Mudah-mudahan dengan semua itu yang kita laksanain karena iman. Karena iman udah mantap di hati, insya Allah. Biar capek-capek dikit kita jalanin terawih, biar pegel-pegel dikit kita jalanin tadarus. Itu semua insya Allah kita yakin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka tasyakur malam hari ini, insya Allah hati kita jadi gelap. Hati kita enggak bisa jadi gelap, insya Allah hati kita jadi tenang. Amin ya Rabbal alamin. Yang keempat kata Abdullah bin Mas'ud, yang bikin hati manusia gelap itu apa? Watulul amal, panjang angan-angan. Melihatnya atas mulu, kalau ngeliat ke bawah. Bintang mulu, jakeker, kagak tahu cuma biar aja terajak. Artinya apa? Niat ke atas mulu, ke bawah gak pernah dilihat. Orang yang model begini selalu panjang angan-angan, timbullah dalam hatinya gak pernah merasa bersyukur, selalu merasa berkurang apa yang Allah berikan buat dia. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini
disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintah Allah. Kita puasa, kita tarawih, tadarus, qiyamul lail, ibadah yang lainnya. Insyaallah kesemua itu mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jam 11 lewat seperempat, bagi-bagi tugas sama Habib. Ya mohon maaf, nanti disambung lagi sama guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad. Jadi saya cukup sekian aja, udah malam ya. Udah ya. Udah kok, enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan ini. Iya, kalau di atas kan udah bergerak, jadi terus mulu. Ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah apa yang kita niatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir Rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Panitia jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada. Kalau kagak bagaimana kek, usahain juga. Bukan ngingetin po, kasih tahu ya. Kalau kagak diingetin takut lupa. Keseringan begitu bang, drama lupa mulu. Amplop lupa, besok lupa ya Allah. Sampai di jalan nanti kita ngomong di panitia sengaja lupa. Pernah kejadian gitu, kita tunggu-tungguin sampai jam 1, kamu nyusul-nyusul panitia, sampai datang ke rumah sampai jam 2, sampai kita nonton bola, nyusul-nyusul jam 3 katok pintu. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf ya, saya panitia yang tadi ini amplop ketinggalan, bising. Dalam hati ngomong, emang gue lagi tungguin lo. Ya, udah begitu nanya lagi, kok saya belum tidur ya, bagaimana mau tidur, gak bisa tidur, begini lo. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.